Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat animasi sederhana pada PowerPoint. Nah, animasi yang akan kita buat bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah, ini animasi yang pertama. Contoh lainnya seperti ini. Kemudian contoh lainnya juga bisa seperti ini. Oke ya teman-teman, kita akan coba untuk membuat animasi yang sama seperti yang tadi dicontohkan. Oke, silakan teman-teman buka PowerPoint-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman terlebih dahulu kosongkan slide tersebut. Caranya klik di teksnya, kemudian CTRL plus A. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan teman-teman delete. Nah, sekarang slide yang kita miliki kosong ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita perlu menambahkan garis hayal supaya meletakkan objek-objek yang kita inginkan itu akan lebih mudah, teman-teman. Caranya, silahkan teman-teman klik View, kemudian checklist, grid line, dan guides. Nah, seperti ini ya. Jadi akan muncul garis hayal yang memudahkan kita untuk meletakkan objek-objek tersebut. Oke, kita akan buat terlebih dahulu animasi yang seperti ini ya, teman-teman. Kita ulangi. Nah, jadi awalnya membuka, kemudian diakhiri dengan menutup. Sederhana tetapi sangat menarik ya teman-teman. Caranya sederhana sekali, silahkan teman-teman tambahkan bentuk persegi panjang. Caranya insert, kemudian pilih shape. Nah, di sini ada bentuk persegi panjang ya teman-teman. Nah, teman-teman buat persegi panjang setengah dari slide tersebut. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita perlu dua buah persegi panjang seperti ini. Teman-teman bisa menduplikasikannya. Caranya CTRL, kemudian tekan D. Nah, ini akan terduplikat. Ya, kita pindahkan posisinya seperti ini. Kita akan ubah warnanya misalkan kuning. Kemudian outline-nya juga kuning ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan beri animasi satu persatu objek tersebut. Kita mulai dari objek yang biru ini dulu ya, teman-teman. Silakan teman-teman klik objek tersebut. Kemudian klik animation. Berikutnya, pilih animation yang motion pad. Nah, di sini ya, klik ini, more, kemudian pilih more motion pad. Selanjutnya, teman-teman pilih gerak ke kiri ya, yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini, ke kiri. Kalau sesuai, silakan teman-teman, oke. Kita coba cek ya, animasi yang kita pilih. Oke, sudah sesuai ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan atur ya letak perpindahannya. Misalkan dirasa perpindahannya itu kurang ke kiri, maka teman-teman lihat ya lingkaran berwarna merah ini, kemudian drag ya sesuai dengan posisi yang kita inginkan, letakkan di mana. Nah, misalkan kita ingin letakkannya di sini ya. Nah, di sini supaya lurus dengan objek awalnya, teman-teman tekan Shift. Nah, oke ya, seperti ini ya. Oke, kita akan cek terlebih dahulu. Nah, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Di sini geser ke kirinya menyisakan lebih sedikit ya. Oke, selanjutnya setelah geser ke kiri, kita menginginkan objek tadi bergeser atau bergerak ke kanan. Nah, teman-teman perhatikan objeknya itu cuma satu. Tetapi kita menginginkan dua
animasi dari objek tersebut. Maka teman-teman jangan menambahkan di sini ya, tetapi yang betul adalah add animation. Kemudian teman-teman pilih more motion pad. Kemudian pilih yang right. Nah, seperti ini. Kita akan coba ya, teman-teman. Pertama, geser ke kiri, sudah betul. Kemudian geser ke kanan, tetapi masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak menutupi yang sebelumnya ya, teman-teman. Tetapi dari posisi awal, ternyata geser ke kanan. Nah, ini perlu kita atur ya posisinya, teman-teman. Nah, untuk memudahkan, silakan teman-teman ke animation, kemudian pilih animation pen. Nah, di sini ada animasi-animasi yang sudah kita tambahkan. Nah, kita fokus ke animasi yang gerak ke kanan ya. Berarti yang kedua ini ya, ke kanan. Nah, kita akan letakkan objek awalnya itu adalah di objek hasil animasi yang pertama. Ya, berarti yang ini ya. Warna hijau ini ya, teman-teman. Silakan posisikan di tempat animasi yang kedua berakhir ya. Berarti di sini nih, teman-teman ya. Oke, di sini nih ya, garis yang ini ya. Supaya lurus, kita akan tekan Shift. Oke, sudah. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita cek dulu. Ternyata hasilnya sudah betul, tetapi pergerakan ke kanannya berlebihan. Nah, maka kita perlu mengaturnya juga, teman-teman. Ya, berarti kita masih fokus ke animasi yang kedua untuk objek persegi biru ini, ya, yang ini. Kemudian kita fokuskan ke objek hasil perpindahannya. Nah, ini ya cirinya ada lingkaran merah nih, teman-teman. Kita pindahkan posisinya di tepat di tengah-tengah yang di sini ya, sebelah kiri. Nah, ini. Kalau sudah, silahkan teman-teman coba. Nah, hasilnya. Oke, sudah sesuai ya, teman-teman ya. Terbuka, kemudian menutup kembali. Oke, selanjutnya kita akan sesuaikan dulu ya kemunculan dari animasinya, bukan menggunakan on click tetapi previous. Ya, kita ubah di sini start with previous, kemudian yang satunya juga sama, start with previous. Kemudian yang animasi yang kedua untuk persegi panjang ini kita beri jeda di sini ya. Misalkan mulainya dari detik ketiga. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Kita akan coba lihat. Nah, oke. Ya, sudah betul ya, teman-teman. Sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, ya kita akan lakukan hal yang sama untuk objek persegi kuning ini. Ya, berarti klik objek tersebut, kemudian teman-teman ke animation, pilih more motion pad, kita pilih geraknya ke kanan dulu kalau yang ini ya, teman-teman. Ke kanan. Oke, sudah betul. Oke ya. Nah, tetapi perhatikan teman-teman di sini gerak ke kanannya tidak sama dengan objek yang biru ini ya, teman-teman. Nah, kita harus sesuaikan. Berarti di sini hasil akhirnya itu kurang ke kanan. Ya, harusnya di garis ini nih ya, teman-teman ya. Oke, kita pindahkan saja, teman-teman. Nah, sampai garis ini. Tetapi untuk meluruskan, mensejajarkan dengan objek awalnya, teman-teman tekan Shift. Nah, ini akan sama. Kita akan cek. Ya, sudah sesuai ya, sini-sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita akan beri animasi gerak ke kiri ya, supaya terlihat menutup ya, teman-teman. Berarti klik objek tersebut, yaitu persegi panjang kuning. Kemudian teman-teman jangan
animasinya di sini, ya, more di sini. Tetapi ingat, kita menginginkan objek tersebut memiliki dua animasi. Berarti add animation, kemudian more motion pad, kemudian geraknya ke kiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian oke. Tapi kalau teman-teman perhatikan tadi ya, di preview itu pergerakannya betul ke kiri, tetapi posisinya belum sesuai. Kita sesuaikan dulu nih teman-teman ya. Berarti titik awalnya itu harus kita pindahkan ke posisi animasi untuk persegi kuning ini berakhir ya, yang pertama. Ya, berarti di sini pindahkan ke garis ini nih teman-teman ya. Oke, kita pindahkan berarti sampai garis ini nih ya, garis ini, kemudian tekan shift supaya mensejajarkan. Oke, seperti ini. Kemudian titik akhirnya pun kita pindahkan ya ke posisi yang di awal nih ya, seperti ini. Kalau sudah, kita cek ya teman-teman hasilnya. Oke, sudah sesuai. Kemudian sudah menutup kembali ya, sudah betul. Tinggal kita atur kemunculannya saja. Oke, berarti yang animasi pertama untuk persegi kuning ini ubah menjadi start with previous, kemudian letaknya ya, ini kita geser ke awal ya teman-teman, disamakan dengan animasi yang pertama untuk persegi biru. Kemudian yang animasi yang keduanya juga ini with previous, kemudian posisinya sama seperti animasi yang kedua untuk biru. Berarti yang di sini ya dimulai dari detik ketiga. Kita akan coba. Oke. Ya, sudah sesuai ya teman-teman. Nah, seperti itu ya caranya teman-teman untuk membuat animasi seperti membuka dan menutup. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat animasi yang ini ya, yang ketiga saja, yang ini. Hasilnya seperti ini ya, yang kita inginkan. Nah, jadi sama ya, membuka dan menutup. Kita hilangkan dulu ya teman-teman, kosongkan dulu slide-nya, sama seperti di awal tadi ya. Klik salah satu teksnya, kemudian CTRL-A, kemudian delete. Nah, selanjutnya kita menginginkan seperti segitiga ya, membuka menutupnya. Berarti teman-teman insert, kemudian shape, pilih yang segitiga siku-siku. Nah, yang ini tinggal kita sesuaikan aja nih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Kemudian warnanya kita akan ubah misalkan menjadi merah. Kemudian outline-nya juga merah ya teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman duplicate ya bentuk segitiga ini. Caranya klik bentuk tersebut, kemudian CTRL D. Nah, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Tinggal kita akan lakukan rotasi. Klik objek yang ingin kita rotasi ya. Oke, kita pilih yang more ya. Kemudian teman-teman rotasinya ubah menjadi 180 derajat. Ya. Oke, seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, sudah berkebalikan ya, teman-teman. Oke, kita paskan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membedakannya, kita ubah warnanya menjadi blue ya, seperti ini. Biru ya. Kemudian outline-nya juga kita ubah menjadi blue atau biru ya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita munculkan objek-objeknya, kita akan buat animasinya mulai dari segitiga yang merah ini. Teman-teman klik, kemudian animation, kemudian pilih animasi yang more motion pad, kemudian pilih yang ke kiri saja ya teman-teman, ke kiri saja berarti left. Nah, seperti ini ya, ke kiri. Oke ya.
Kemudian kita akan sedikit ubah letak dari akhir pergerakannya. Berarti teman-teman fokus ke lingkaran merah yang ini ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman arahkan saja bebas di mana nih. Misalkan kita menginginkan di sini ya. Nah, di sini. Tapi teman-teman harus ingat letaknya supaya nanti simetris dengan bentuk segitiga birunya. Ya. Oke, berarti di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan cek. Ya, sudah sesuai. Kemudian berikutnya, kita akan tambahkan animasi di segitiga merah ini supaya terlihat menutup. Ya. Oke, berarti teman-teman add animation, kemudian more motion pad, kemudian pilih yang ke kanan saja, teman-teman. Ke kanan, berarti right, ya, ke kanan. Kemudian oke. Nah, tetapi di sini jelas posisi awal dan akhirnya harus teman-teman ubah. Oke ya. Nah, pastikan dulu ada di animasi yang kedua untuk segitiga merah yang ini. Kita akan ubah letak awal dari objek tersebut. Letaknya itu di akhir animasi yang pertama. Akhir animasi yang pertama itu di sini ya, teman-teman. Nah, pindahkan di sini. Oke, silahkan dipindahkan. Harus presisi ya, akan lebih baik ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian akhir dari animasi yang kedua untuk segitiga merah ini letakkan di segitiga awal. Nah, di sini ya. Oke, kita akan coba membuka, kemudian berikutnya menutup. Oke, sudah betul ya, teman-teman. Sekarang tinggal kita akan ubah kemunculannya di sini. Bukan berdasarkan klik ya, tapi previous. Kemudian letak animasi yang keduanya kita beri jeda ya. Mulai dari detik ketiga. Oke. Nanti akan seperti ini. Oke, teman-teman, cukup jelas ya. Nah, berikutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk objek segitiga biru ini. Silakan teman-teman klik segitiga biru tersebut, kemudian animation, kemudian pilih more motion pad, kemudian pilih yang ke kanan saja, ke kanan, kemudian oke. Nah, nanti letaknya kita sesuaikan. Letaknya itu akhirnya harus simetris ya dengan yang segitiga merah ini. Berarti letak akhir berarti ini ya teman-teman, fokus ke lingkaran merah, letakkan di sini ya. Oke, biar simetris. Oke, coba kita cek. Ya, betul ya. Kemudian berikutnya. Oke, sudah betul juga. Selanjutnya kita akan tambahkan gerakan seperti menutup ya. Berarti perlu menambahkan animasi lagi. Klik segitiga biru, kemudian add animation, kemudian pilih more motion pad, kemudian teman-teman pilih yang down saja ke bawah ya, boleh. Nanti kita akan edit ya letak awal dan akhirnya. Oke, teman-teman fokus ke animasi kedua untuk yang segitiga biru, berarti yang ini ya teman-teman. Kemudian letak pergerakan awalnya yang hijau ini kita geser ke letak akhir dari animasi yang pertama untuk biru di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian pergerakan akhirnya untuk animasi yang kedua segitiga biru ini letakkan di segitiga biru awal. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan coba. Oke, terbuka. Kemudian yang kita inginkan adalah menutup. Oke, sudah. Betul ya, teman-teman? Nah, sekarang tinggal kita atur kemunculannya saja. Animasi pergerakan untuk segitiga biru yang pertama itu kemunculannya sama dengan animasi pergerakan segitiga merah yang pertama. Kemudian animasi yang keduanya juga sama dengan animasi kedua segitiga merah. Nah, mulai dari detik ketiga. Oke, kita akan coba. Oke, membuka. Kemudian
menutup. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di video kali ini mudah untuk dipahami, diikuti, serta bermanfaat. Sekali lagi, ini merupakan dasar-dasar ya, kita membuat animasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya, masih berkaitan dengan dasar-dasar membuat animasi pada PowerPoint. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.